Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana melawan iblis, bagaimana menang atas iblis, bagaimana memerangi iblis. Saudara, video ini adalah video terakhir dari 10 seri video tentang bagaimana memerangi iblis. Saudara bisa buka dan putar video-video sebelumnya untuk saudara bisa belajar lebih banyak bagaimana saudara bisa menang melawan iblis. Karena sadarilah saudara bahwa di hari-hari terakhir ini iblis akan semakin giat bekerja. Iblis akan semakin giat menyesatkan. Iblis akan semakin giat membinasakan sebanyak mungkin orang, mengikat, membelenggu sebanyak mungkin orang, menghancurkan kehidupan orang, menghancurkan keluarga orang-orang, dan menghancurkan segala aspek kehidupan manusia. Iblis akan terus berjuang, iblis akan terus berusaha, karena dia tahu waktunya sudah semakin sempit. Itu sebabnya saudara, kita perlu banyak belajar bagaimana supaya kita bisa menang dari tipuan iblis, dari siasat iblis, dari godaan iblis, dari penyesatan iblis. Saudara, ada mungkin banyak saudara bisa temukan di media sosial khotbah-khotbah tentang bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana melawan setan, bagaimana menangkal santet dan sebagainya dan sebagainya. Saudara bisa menemukan banyak di sana. Tetapi saya memberi peringatan kepada saudara. Saudara lihat, apakah apa yang dibahas di sana benar-benar berdasar kepada firman Tuhan? Ataukah apa yang dibahas di sana hanya berdasarkan halusinasi si pengkhotbah? Ada begitu banyak saya melihat pengkhotbah-pengkhotbah yang latar belakangnya dari okultisme dan kemudian memberikan khotbah-khotbah berdasarkan pengalamannya masa lalu. Hati-hati saudara, jangan sampai saudara pikir saudara sedang memerangi setan dengan cara-cara yang diberikan atau dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta tersebut, lalu kemudian sebenarnya saudara tertipu dan iblis ketawa. Kenapa? Karena cara atau hal yang kita lakukan, hal yang saudara lakukan, hal yang diajarkan di sana adalah tipuan iblis, sehingga iblis tidak pernah kalah, melainkan dia tertawa dan mempermainkan kita terus-menerus. Saudara, dalam belajar bagaimana melawan setan atau apapun dalam kehidupan ini, kita harus belajar benar-benar berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan secara objektif. Kita harus gali apa kata firman Tuhan, bukan apa kata seseorang berdasarkan pengalamannya, tetapi apa kata firman Tuhan. Nah, itu yang terus kita lakukan di dalam video ini saudara, di dalam channel ini. Dalam 10 seri video
tentang bagaimana melawan setan. Kita belajar terus berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub menang melawan setan. Kita tahu Ayub itu adalah orang yang diuji oleh setan habis-habisan, tapi kita juga tahu bahwa pada akhirnya Ayub menang atas ujian atau cobaan setan, dan kemudian Ayub menerima upah berlipat kali ganda dari apa yang pernah dia terima, apa yang pernah dia miliki. Saya percaya saudara, setiap saudara ingin menang melawan setan, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Dan saya percaya saudara rindu mengalami berkat Tuhan berlimpah atas kemenangan saudara dalam melawan setan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Saya akan membacakan kitab Ayub. Sebenarnya kita perlu belajar semuanya, tetapi kita akan lihat dari pasal 1 ayat 8 sampai ayat 22 saja. Dan nanti saya akan juga arahkan saudara ke satu bagian yang lain. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan ini. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membacak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan saudara.
Sekali lagi, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Ayub. Nah saudara, kalau kita lihat mulai ayat 8 ini, maka ada dialog antara Tuhan dan iblis. Dan dalam dialog itu, Tuhan begitu bangga dengan Ayub. Karena Ayub ini adalah seorang hamba Tuhan yang begitu jujur, yang begitu saleh, yang begitu baik. Dan Ayub ini diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi kemudian waktu itu iblis berkata kepada Tuhan, Ayub bisa seperti itu karena engkau memberkati dia, karena engkau melindungi dia. Lalu iblis berkata, coba kalau engkau tidak melakukan itu, artinya coba kalau engkau membiarkan semuanya itu hilang, begitu kira-kira saudara. Dan kemudian Tuhan berkata, silakan. Artinya apa? Di sini Tuhan memberi atau Tuhan membiarkan Ayub diuji, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada Ayub, tapi Tuhan mau membuktikan memang benar-benar Ayub ini hamba Tuhan yang luar biasa, yang bisa lolos, yang bisa menang dari ujian iblis. Kita bisa lihat saudara, sebelumnya Ayub ini hidup baik, Ayub ini hidup saleh, dan tangan Tuhan melindungi Ayub, sehingga iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, prinsip pertama kita bisa melihat di sini adalah bahwa kalau tangan Tuhan yang melindungi, tangan Tuhan yang menjaga, maka iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kalau tangan Tuhan melindungi, tangan Tuhan menjaga, maka berkat berlimpah itu yang akan dicurahkan, itu yang dialami oleh Ayub. Dan itu dialami oleh Ayub ketika Ayub hidup takut Tuhan. Karena dikatakan tadi, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada yang seperti dia yang demikian saleh dan menjauhi yang jahat dan takut akan Allah. Jadi Ayub ini hidup takut akan Allah. Ayub ini hidup saleh. Ayub ini hidup benar. Dan ketika dia menjalani kehidupan seperti itu, tangan Tuhan melindungi dia, tangan Tuhan menyertai dia. Dan ketika tangan Tuhan melindungi dan menyertai dia, maka tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mengganggu Ayub. Tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mencobai Ayub, untuk mengerjakan atau membuat Ayub menderita. Bahkan berkat-berkat Tuhanlah yang berlimpah bagi Ayub ketika tangan Tuhan melindungi dan menyertai dia. Tetapi pada waktu itu saudara, Tuhan memberi kesempatan kepada Ayub. Tuhan izinkan Ayub dicoba dan diuji, karena Tuhan ingin Ayub naik level, Tuhan ingin Ayub naik kelas. Dan kita bisa melihat saudara, pada akhirnya memang Ayub ini akhirnya menang dan dia naik kelas. Berkat-berkat yang dia alami naik level saudara. Segala sesuatu dalam kehidupannya semuanya naik level. Kenapa? Karena Ayub lulus dari ujian, Ayub menang dari ujian. Nah saudara, hal yang saya ingin kita lihat di sini adalah pada masa Ayub diuji, apa yang dia lakukan saat ujian itu bertubi-tubi datang. Saudara bisa melihat tadi bagaimana satu persatu harta bendanya hancur, harta bendanya lenyap, satu persatu harta bendanya hilang lenyap. Dan kemudian bukan hanya harta bendanya yang semuanya habis ludes, tetapi anak-anaknya juga semuanya mengalami musibah dan semuanya mati. Dan kalau kita baca selanjutnya saudara, maka Ayub ini pun pada akhirnya menderita sakit. Seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki menderita sakit. Dan bukan hanya itu, sampai akhirnya istri Ayub pun tidak bisa setia. Malah saat Ayub mengalami penderitaan seperti itu, saat ujian begitu berat, dan saat dia mengalami sakit penyakit yang begitu parah, malah di sanalah istrinya akhirnya meninggalkan dia dan malah berkata, kutukilah Allahmu itu. Nah saudara, dalam situasi yang demikian, apa yang dilakukan Ayub? Dalam menjalani ujian yang begitu berat, apa yang dilakukan Ayub? Sehingga pada akhirnya Ayub berkemenangan. Untuk kita belajar dan terapkan dalam hidup kita saudara, ada kalanya dalam hidup ini Tuhan izinkan kita mengalami ujian. Bahkan mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami ujian tersebut.
Dan dalam ujian itu apa yang harus kita lakukan supaya kita menang? Karena tidak ada pilihan lain, saudara. Kalau kita kalah terhadap ujian yang dilakukan oleh iblis, maka pada akhirnya kita akan ditelan, kita akan disesatkan, kita akan dibinasakan. Satu-satunya perjuangan kita adalah menang dan harus menang. Nah, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita menang dalam melawan iblis? Kita lihat bersama, saudara, di ayat yang ke-20. Pasal yang pertama tadi di sana dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Lihat, saudara, yang dilakukan oleh Ayub dalam masa-masa ujian itu, saat ujian itu berat, adalah dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap sujud memuliakan Tuhan. Dia tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak Tuhan untuk menang atas cobaan iblis, untuk mengalahkan iblis, yaitu apapun situasinya, apapun kondisinya, tetap sujud menyembah Tuhan. Hari ini sebagai aplikasinya, apapun yang saudara alami di sepanjang kehidupan saudara, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara, masalah, persoalan, penyakit, penderitaan, masalah ekonomi, atau apapun itu, beban yang berat yang sedang saudara pikul saat ini, dalam semuanya itu saudara harus tetap menjadi anak Tuhan yang menyembah Tuhan, anak Tuhan yang tetap hidup beribadah. Kalau saudara melakukan itu, saudara akan lihat kemenangan yang akan menjadi bagian saudara. Yang menjadi masalahnya, saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi cobaan dan ujian malah lari dari Tuhan, malah meninggalkan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kehancuran, kekalahan, penderitaan. Iblis yang menang, dan ketika iblis menang, dia akan menginjak-injak kehidupan kita dan menghancurkan kehidupan kita. Tapi kalau kita hadapi semuanya dengan tetap menyembah Tuhan, tetap beribadah, tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita, kemenanganlah yang akan menjadi bagian kita. Di dalam Pemazmur dikatakan, saudara, bahwa satu kali pemazmur dia bingung terhadap apa yang sedang terjadi. Aku bodoh, katanya. Tetapi dalam semuanya itu dia berkata bahwa aku akan menjadi yang terdepan berlari ke rumah Tuhan. Artinya dalam kebingungan, saat tidak paham lagi, saat tidak mengerti lagi, yang dia lakukan adalah menjadi terdepan tetap untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Mungkin hari ini pun saudara sedang bingung, saudara sedang tidak mengerti. Dalam semuanya itu saudara harus tetap menjadi yang terdepan, tetap memuliakan Tuhan, tetap melayani Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami kemenangan. Saudara, saya kenal seorang ibu yang dia mengidap kanker darah, saudara. Dan dia masih hidup sampai sekarang, dan dia masih melayani sampai sekarang. Ibu ini mengalami kanker darah dan divonis oleh dokter bahwa dia akan hidup sekian waktu lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu ini ketika dia mendengar bahwa dia mengidap penyakit kanker darah, yang dia lakukan bukan putus asa. Pada umumnya, saudara, orang yang mengalami demikian dia akan putus asa, dia akan jenuh, dia akan mempersalahkan Tuhan, dia mempersalahkan situasi. Dan dengan demikian vonis dokter misalnya 6 bulan lagi akan menjadi 5 bulan, 4 bulan, atau 3 bulan, saudara. Karena dia sudah begitu putus asa, tidak ada semangat hidup lagi. Tapi ibu yang saya kenal ini, saudara, dia mengidap penyakit kanker darah. Apa yang dia lakukan, saudara? Yang dia lakukan malah semakin giat beribadah. Malah dia terlibat pelayanan. Di masa corona ini, saudara, di masa pandemi ini, yang dia lakukan, saudara, adalah dia buka pelayanan-pelayanan media sosial. Dia buat grup-grup media sosial. Dan dari sana dia melayani banyak orang. Dia bersaksi bagaimana dia sekalipun mengidap penyakit kanker darah, dia tidak putus asa, dia tetap puji Tuhan. Dan seringkali saya ikuti, saudara, siaran langsung yang dia buat. Tidak sedikit, bahkan sering kali saya dengar kata-kata bersyukur kepada Tuhan.
pujian kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Lihat saudara, bagaimana seorang yang mengidap penyakit kanker darah bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Sampai saat ini dia masih mengidap penyakit tersebut. Tetapi sampai saat ini sudah bertahun-tahun, saya tidak tahu persis, tapi sudah berkali-kali lipat dari waktu yang ditentukan oleh dokter. Dan dia hidup di Amerika, saudara. Artinya apa? Vonis dokter itu tidak main-main. Tetapi dari vonis dokter itu, dia sudah berkali-kali lipat melewatinya. Bertahun-tahun sudah, saudara. Dan hari ini wajahnya tetap ceria, wajahnya tetap bersinar. Dia menang melawan kanker darah. Saudara, betapa dahsyat ketika dalam segala situasi kita tetap bersemangat memuji, menyembah Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Iblis boleh memakai segala macam cara untuk menimbulkan masalah, persoalan, untuk menindihkan beban berat atas kehidupan kita. Tapi dalam semuanya itu tetaplah muliakan Tuhan, tetaplah beribadah, maka saudara akan berkemenangan. Saya juga pernah saksikan, saudara, di video-video sebelumnya bahwa satu kali setelah saya menikah dengan istri saya, tidak lama setelah kami menikah, istri saya ternyata mengidap satu penyakit yang sangat parah dalam paru-parunya. Dan saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Saya betul-betul bingung, sangat bingung dengan kondisi yang ada. Kenapa, saudara? Dia mengidap penyakit paru-paru yang membutuhkan begitu banyak biaya. Kami tidak punya jaminan kesehatan pada waktu itu. Saya sedang ada dalam perintisan di mana kami hidup dari persembahan jemaat. Dan pada waktu itu untuk makan saja kadang tidak cukup untuk kami makan. Apalagi istri saya mengidap penyakit, saudara, yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Ada satu kondisi yang sangat sulit, yang sangat berat pada waktu itu. Tetapi namun demikian kami tetap melayani Tuhan, sekalipun terkadang berderai air mata. Kami tetap melayani Tuhan, kami tetap melayani Tuhan, kami tetap melayani Tuhan. Dan yang luar biasa, kami melihat mujizat demi mujizat. Kami tidak pernah mengemis, tapi Tuhan tetap pelihara sehingga istri saya bisa berobat. Dan yang lebih mengerikan, saudara, setelah kami berobat selama 7 bulan, sepertinya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Namun demikian, akhirnya Tuhan melakukan mujizat. Singkat cerita, sampai hari ini istri saya masih ada dalam keadaan baik. Sudah berjalan sekitar 15 tahun lebih, saudara. Sampai hari ini istri saya masih baik-baik, masih sehat-sehat. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kami tetap melayani Tuhan. Pada saat itu, saudara, ada satu kondisi, ada satu keadaan. Terkadang saya bingung. Terkadang saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi kepada aku sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan tulus. Aku melayani Tuhan dengan giat. Tetapi kenapa ini terjadi? Ada hal yang sulit untuk aku pahami. Tapi dalam semuanya itu, aku tidak pernah undur melayani Tuhan. Malah aku semakin giat melayani Tuhan bersama dengan istriku. Dan akhirnya mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami. Jadi saudara, apapun yang saudara alami saat ini, ujian apapun yang digunakan oleh iblis untuk menguji saudara, dengar, jangan pernah undur. Tetap hidup menyembah Tuhan, tetap hidup melayani Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saudara, sehingga saudara berkemenangan dan saudara akan menerima berlipat kali ganda berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam masa-masa ujian itu adalah ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kemudian ayat yang ke-22, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, Ayub memahami satu hal yang sangat dalam. Pemahaman itu begitu dalam, saudara, dan pemahaman itu jugalah yang seharusnya kita miliki, di mana Ayub berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku.
dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Allah. Saudara, dalam hidup ini, kalau kita paham bagaimana kita keluar tidak membawa apa-apa, kita datang ke dunia ini, kita terlahir tidak membawa apa-apa, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan terlalu protes, saudara. Maka apapun yang terjadi, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Itu yang membuat Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dikatakan di ayat 22 tadi, Ayub tidak berbuat dosa dalam semuanya itu. Jadi yang kedua di sini kita bisa melihat bahwa di masa ujian yang begitu berat itu, Ayub tidak melakukan dosa. Ayub tidak berbuat dosa. Kenapa Ayub sanggup untuk bertahan tidak berbuat dosa, tidak menyalahkan Tuhan? Karena dia paham. Karena dia memiliki pemahaman yang begitu dalam bahwa dia lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan kemudian dia kembali kepada Tuhan juga demikian. Jadi Daud tidak berbuat dosa. Saudara, ada begitu banyak orang yang ketika mengalami ujian malah lari, membuat pelarian, saudara, dari ujian yang dia alami, dan akhirnya dia berbuat dosa. Dan kemudian akhirnya masalah semakin besar. Bukan kemenangan yang dia alami, tapi masalahnya makin besar, makin bertambah, dan penderitaan yang akhirnya menimpa kehidupannya. Tetapi Ayub berbeda, saudara. Dalam situasi yang begitu berat, dalam cobaan yang begitu berat, firman Allah mencatat bahwa Ayub tidak berbuat dosa dalam semuanya itu. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Ketika Tuhan izinkan ujian memproses kehidupan saudara semakin baik, apakah saudara tetap menyembah Tuhan? Dan apakah saudara tetap hidup dalam kebenaran, tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan? Ataukah saudara akan protes kepada Tuhan, saudara menyalahkan Tuhan? Dan kemudian akhirnya saudara sendiri yang akan mengalami kekalahan. Saya pernah melihat, saudara, ada satu keluarga yang saya melayani. Pada waktu itu keluarga ini sebenarnya datang, dia ada dalam keadaan sakit. Dan kemudian ketika dia datang, dia beribadah, kami jemput dia untuk beribadah. Karena dia tidak bisa datang tanpa transport, jadi kami jemput dia untuk beribadah setiap minggu, saudara. Lalu kemudian pada akhirnya, lama-lama akhirnya dia berkata, tidak usah lagi aku dijemput, aku tidak mau beribadah lagi. Dan kemudian pada waktu itu ketika kami tanya kenapa demikian, dia berkata, masalah ini tidak selesai-selesai, penyakitku ini tidak sembuh-sembuh. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia semakin menderita dan akhirnya mati. Itu satu versi, saudara. Lalu kemudian ada jemaat yang lain yang saya layani juga, itu memiliki penyakit yang hampir sama. Dia juga stroke. Bapak yang satu tadi juga stroke, bapak yang ini juga stroke. Lalu kemudian bapak yang ini, saudara, dia juga dijemput melayani, dijemput datang ke gereja, dan dia dilayani. Dan dia hidup datang beribadah begitu lama, saudara. Pada waktu itu yang saya lihat adalah bahwa penyakitnya juga tidak sembuh. Tetapi dia tetap setia beribadah. Malah ketika saya berkhotbah, saya melihat, saya masih berkhotbah, dia sudah menangis. Saya masih berkhotbah, dia sudah menangis di kaki Tuhan. Ketika saya bercerita tentang bapak ini, seringkali saya merinding, saudara. Karena begitu banyak pengalaman yang saya lihat, begitu banyak hal pelajaran yang saya lihat dalam dirinya. Jadi dia setia, begitu setia beribadah. Padahal dia begitu parah, saudara, waktu itu duduk di kursi di rumah ibadah saja kesulitan bagi dia. Tetapi dia setia beribadah. Dan kemudian satu kali setelah sekian lama beribadah, akhirnya dia penyakitnya makin parah. Ketika penyakitnya makin parah, aku datang ke rumah, saudara. Dan kemudian waktu itu aku berdoa. Dan kami bercerita-cerita sebelum saya berdoa. Dia berkata, saudara, pendeta, saya tidak minta kesembuhan lagi.
Saya kaget ketika mendengar itu, jujur saudara, karena saya bergumul, saya berdoa supaya dia bisa sembuh, mujizat supaya dinyatakan bagi dia. Tetapi dia berkata, aku tidak perlu kesembuhan lagi, aku tidak mencari kesembuhan lagi. Bukan itu yang paling kubutuhkan. Karena apa yang paling kubutuhkan hari ini sudah kudapatkan, yaitu keselamatan. Karena memang dia sempat dimuridkan, saudara, saya sempat memuridkan dia, dan dia sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus, dan bagi dia itulah yang paling berharga. Sehingga sekalipun dia sangat menderita oleh karena penyakitnya, dia terus menyanyi, dan nyanyian yang paling sering dia nyanyikan adalah hidup ini adalah kesempatan. Dan itu bukan hanya kesaksiannya, saudara. Tetangganya juga mengatakan bahwa kami sering kali mendengar bapak ini bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Jadi waktu itu, saudara, ketika dia katakan itu, saya sangat bersyukur. Ada seorang jemaat yang sekalipun sakit dia mampu bersyukur. Karena dia sudah memiliki kepastian keselamatan, dia mengalami kemenangan atas cobaan yang dia alami. Tidak seperti bapak yang sebelumnya, dia akhirnya putus asa dan kemudian tidak mau lagi beribadah. Bapak ini dia sungguh-sungguh bersyukur karena dia sudah mengalami kepastian keselamatan. Sekalipun masih menderita, dia bersukacita luar biasa. Dan sampai akhirnya, saudara, dia meninggal. Dan saya percaya dia sudah ada di sorga yang mulia. Di sorga yang mulia. Hari ini dia bersukacita di sorga yang mulia. Dia menang dalam melawan pergumulan hidupnya. Dia menang atas penyakit yang begitu menyiksa kehidupannya. Dia mampu tetap bisa bersukacita dan mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ketika dia memahami, saudara, bahwa yang paling berharga itu adalah keselamatan, sehingga dia tidak mau kalah. Sekalipun tubuhnya menderita, dia tetap semangat, dia tetap beribadah, dan sampai akhir hayatnya dia bersyukur dia bisa mengenal Tuhan dan menerima keselamatan. Jadi, saudara, dia tidak berbuat dosa, sama seperti Ayub. Sekalipun begitu menderita, sekalipun begitu sulit, dia tidak berbuat dosa, dia tidak menyalahkan Tuhan. Sama seperti bapak tadi, dia berkata, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan aku? Aku tidak mau lagi beribadah. Berbeda dengan bapak ini, karena dia sudah melihat anugerah Tuhan. Sekalipun begitu menderita, dia tidak berbuat dosa. Kesaksian yang lain, saudara, yang juga akan memberkati saudara. Satu kali ada seorang ibu di desa tempat saya melayani ini. Dia bukan jemaat yang saya layani, tetapi dia mengenal saya sebagai pendeta. Kemudian satu kali dia sakit kista, saudara, dan kemudian itu sudah menjadi penyakit yang ganas, dan kemudian dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Setiap kali kambuh, dia selalu telepon saya, datanglah pendeta, doakan saya datang ke sana. Dan saya berdoa kepada dia. Itu sering kali terjadi. Dan tahukah saudara bahwa ibu ini tidak bisa duduk dengan tegak dan tidak bisa tidur, terbaring. Karena setiap kali dia duduk begitu sakit, setiap kali dia tidur juga begitu sakit. Saudara bisa bayangkan bahwa dia hanya bisa setengah tidur dan setengah duduk. Sehingga dia seringkali dipangku oleh anaknya. Dia punya seorang anak gadis. Dia pangku oleh anaknya supaya bagaimana pas kepada dia, supaya dia tidak merasa sakit. Dan itu berlangsung begitu lama, saudara. Begitu lama. Saya bolak-balik berdoa ke rumah. Ibu ini memberi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Sekali lagi, ibu ini memberi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Kenapa? Setiap kali aku datang, tidak pernah ada keluhan di sana, saudara. Dia berkata, "Dek, sudah datang kamu, doakan aku." Dan ketika kami berdoa, selalu saya dengar kata-kata, "Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan." Itu yang aku dengar setiap kali aku mendoakan dia. Dia berkata, "Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik." Dia tidak pernah mengeluh, saudara, dalam kondisi yang dia alami. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan dalam kondisi yang dia alami. Dia selalu bersyukur dan bersyukur. Dan sampai pada detik-detik dia meninggal juga, saudara. Karena pada waktu itu keluarga
beberapa jam sebelum dia meninggal saya sempat berdoa lagi kepada dia. Dan kemudian pada waktu itu keluarga semua juga sedang berkumpul. Dan kemudian keluarga menyaksikan bahwa pada waktu itu dia berdoa, dan saat dia berdoa lah dia meninggal. Tangannya juga terlipat di atas perutnya, saudara. Artinya apa? Tidak perlu lagi setelah dia meninggal, tidak perlu lagi tangan itu dilipat, karena dia sudah melipat tangannya karena saat berdoa lah dia meninggal. Artinya apa, saudara? Penderitaan yang dialami oleh ibu ini tidak tanggung. Saya melihat bagaimana penderitaan itu dia lalui waktu demi waktu, dia lalui hari demi hari. Tetapi dalam semuanya itu, dia tidak berbuat dosa sama seperti Ayub. Dia menang, saudara. Dan saya percaya hari ini dia ada di sorga yang mulia. Dan satu saat aku akan bertemu dengan dia dalam sukacita yang besar. Hari ini apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Dan atas apa yang saudara alami, apakah hari ini saudara mulai protes sama Tuhan? Apakah hari ini saudara mulai marah sama Tuhan? Ataukah hari ini saudara tetap bertahan dan tetap bersyukur dan berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, dan Tuhan baik. Lalu kemudian saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Ayub ketika dia diuji dengan begitu beratnya, kita lompat ke pasal 42 ayat yang ke-10, saudara. Di sepanjang kitab Ayub ini kita bisa mendengar, kita bisa melihat, saudara, bagaimana saat Ayub diuji, sahabat-sahabat Ayub mulai menuduh dia, menyalahkan dia. Bayangkan, saudara, Ayub yang sudah begitu menderita pada waktu itu, bukannya sahabat-sahabatnya datang untuk memberi support kepada dia, bukannya sahabat-sahabatnya datang memberi kekuatan bagi dia, malah sahabat-sahabatnya datang menghakimi dan menghakimi. Dia dituduh, dia disalahkan dan disalahkan. Mereka berkata, ini gara-gara kau berdosa ini, Ayub. Tidak mungkin begini menderitamu kalau engkau tidak berdosa. Ini pasti salah kau ini, Ayub. Tuduhan demi tuduhan itu yang mereka lancarkan kepada Ayub. Padahal Ayub sudah begitu menderita, semuanya hilang. Bahkan istrinya juga meninggalkan dia. Kemudian dia sakit parah. Tapi dalam semuanya itu datang lagi sahabatnya, hanya menuduh. Tetapi saudara lihat respon Ayub dalam semuanya itu. Di Ayub pasal 42 ayat 10 dikatakan, Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, terhadap semua tuduhan-tuduhan sahabat-sahabatnya itu, Ayub tidak sakit hati, Ayub tidak akar pahit, Ayub tidak dendam, Ayub tidak marah. Tetapi terhadap semua tuduhan itu, malah di ayat 10 ini dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Malah dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang menuduh dan menuduh dia. Malah dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang menghakimi dia, saudara. Ayub tidak akar pahit, Ayub tidak marah. Saudara, dalam situasi kondisi yang sulit yang kita alami, seringkali bukannya support yang datang, tetapi malah penghakiman yang datang. Dalam penderitaan yang kita alami bukan support yang datang, tetapi malah tuduhan-tuduhan yang datang. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang gampang berbicara, gampang menuduh, gampang menghakimi, dan sebagainya. Dalam semuanya itu, belajar untuk tidak akar pahit, saudara. Karena ketika kita akar pahit, ketika kita dendam, ketika kita marah, itu adalah pintu bagi iblis untuk masuk, menghancurkan dan membuat kita semakin menderita. Kenapa orang yang hidup dalam akar pahit seringkali akhirnya penyakit-penyakit yang parah yang muncul dalam hidup orang tersebut? Kenapa, saudara? Karena sekali lagi itu kesempatan bagi iblis untuk menanamkan penderitaan baru dan penderitaan yang baru. Itu sebabnya apapun yang saudara alami, dan dalam penderitaan yang saudara alami, bukannya support yang datang, tetapi malah tuduhan yang datang dari orang-orang di sekeliling saudara. Jangan lemah, jangan marah, jangan akar pahit, saudara.
Tetapi dalam semuanya itu, seperti Ayub, mari naikkan doa kepada Tuhan. Doakan orang-orang yang menghakimi saudara. Doakan orang-orang yang menyakiti saudara. Doakan orang-orang yang tidak mengerti apa yang saudara alami, penderitaan yang saudara alami. Mereka menghakimi dan menghakimi. Doakan mereka. Jangan mau akar pahit. Jangan mau dendam dan marah saudara. Karena itu akan membuat iblis punya kesempatan. Lepaskan pengampunan dan doakan siapapun orang-orang yang menyakiti saudara. Dan tahukah saudara, ketika Ayub tidak menyimpan akar pahit, ketika Ayub sanggup berdoa kepada sahabat-sahabatnya yang menyakiti dia, malah pada waktu itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan kita bisa membaca selanjutnya bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub 200% saudara. Dalam semua keadaannya Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Puji Tuhan saudara. Dan akhirnya iblis pun dikalahkan. Ayub menang terhadap cobaan iblis. Ayub menang terhadap ujian iblis. Dan akhirnya Tuhan memberkati Ayub dengan berlimpah-limpah. Dalam memerangi iblis, maka yang harus kita lakukan ketika kita diizinkan dicobai saudara, yang harus kita lakukan yang pertama adalah tetap hidup menyembah Tuhan, tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, dalam ujian, dalam cobaan yang kita alami, maka jangan pernah jatuh dalam dosa, jangan berbuat dosa, tetap hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, dalam semuanya itu sekalipun terkadang sudah begitu menderita, kita malah disakiti lagi dan disakiti, dihakimi lagi oleh sekeliling kita. Jangan benci, jangan dendam, jangan marah, jangan akar pahit, tetapi berdoalah untuk mereka. Maka dengan demikian saudara akan mengalami kemenangan dan siasat iblis dikalahkan, saudara menang. Hari ini apapun yang saudara alami, tetap sembah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami, tetap hidup benar, jangan berbuat dosa. Apapun yang saudara alami hari ini, tetap hidup dengan hati yang baik, dengan hati tidak marah, dengan hati yang penuh pengampunan. Sekalipun terkadang saudara disakiti, ampuni dan doakan, maka saudara akan mengalami kemenangan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara yang merenungkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba mendoakan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kembali kami sudah belajar dari kehidupan Ayub ya Tuhan. Bagaimana dia menang atas ujian yang begitu berat, yang begitu besar yang dia alami. Tapi Ayub menang atas semuanya itu. Kenapa ya Tuhan? Kami sudah belajar karena dia tetap menyembah Tuhan dalam situasi sulit. Karena dia tetap hidup benar dalam situasi sulit. Dan karena dia tetap mengampuni dalam situasi yang sulit sekalipun. Dia tetap mampu mengampuni sehingga dia menang dan Tuhan memberkati dia berlipat ganda. Terpujilah nama Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Terhadap cobaan ujian yang sedang mereka alami, ajar mereka menerapkan firman Tuhan sehingga mereka akan berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya
di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami.
Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa Tuhan, memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta.
Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.